Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini pembahasan kita akan membahas tentang hal-hal atau orientasi ruang lingkup yang membahas tentang media bimbingan dan konseling. Adapun sebagai awalan, saya akan menjelaskan secara singkat gambaran atau pengantar tentang media bimbingan dan konseling. Langsung saja, bimbingan dan konseling seperti kita ketahui bersama merupakan suatu proses komunikasi antara konselor dengan konseli, yang artinya di dalamnya terjadi proses penyampaian pesan dari seorang konselor atau sumber pesan kepada seorang atau sekelompok orang sebagai penerima pesan atau konseli. Media merupakan bagian dari proses komunikasi. Baik buruknya sebuah komunikasi ditunjang oleh penggunaan media dalam komunikasi tersebut. Karena pada dasarnya, kembali lagi kepada penjelasan kita awal tadi tentang bimbingan dan konseling, basicnya merupakan proses komunikasi. Maka media yang dimaksud dalam penjelasan kali ini yaitu adalah media yang berkaitan dengan media bimbingan dan konseling. Komunikasi dalam konteks bimbingan dan konseling adalah syarat yang mutlak, karena proses bimbingan dan konseling itu sendiri merupakan proses komunikasi. Oleh sebab itu, metode bimbingan dan konseling dapat diklasifikasikan berdasarkan segi komunikasi tersebut. Ada metode komunikasi langsung, ada metode komunikasi tidak langsung. Nah, di sini metode komunikasi langsung adalah metode yang menuntut proses bimbingan dan konseling itu dilakukan secara komunikasi langsung atau bertatap muka dengan konselinya, antara konselor dengan konseli, baik secara individu maupun secara kelompok. Kemudian dengan metode komunikasi tidak langsung, metode ini lebih mensyaratkan adanya bantuan media sebagai sarana berkomunikasi dalam proses bimbingan dan konseling, baik secara individu ataupun kelompok ataupun secara massal mungkin. Berkaitan dengan konteks komunikasi dalam proses konseling, kendala yang sering terjadi adalah para konselor atau banyak konselor seringkali mengalami masalah saat memberikan informasi kepada konselingnya tentang suatu pokok pembahasan yang dibahas. Pada akhirnya, kondisi yang sering terjadi, materi yang ada dalam layanan bimbingan dan konseling dirasa kurang efektif dalam proses penyampaiannya terhadap konseli. Mengapa demikian? Karena itu tadi, informasi terkait teknologi, media, bimbingan dan konseling masih sangat minim difahami oleh konselor-konselor, terutama konselor-konselor senior ya. Jadi layanan yang digunakan itu masih menggunakan layanan yang klasik atau dengan cara kuno, dengan melalui bimbingan satu arah seperti itu. Nah, saya merujuk dari aturan yang disusun oleh Permendiknas tahun 2008 yang disitu merumuskan standar kompetensi konselor dibagi menjadi 4 kompetensi. Yang pertama ada kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan seorang konselor dalam memanage pola perkembangan yang sedang terjadi pada proses konseling. Lalu yang kedua adalah kepribadian, kemampuan dalam hal kompetensi kepribadian. Yang kedua adalah sosial, dan yang ketiga adalah profesional. Yang keempat adalah profesional. Nah, kesimpulan secara keseluruhan menjelaskan bahwasannya ketika dikaitkan dengan Permendiknas tahun 2008 itu, berdasarkan kajian konseling atau konselor memiliki kompetensi bahwasanya secara keseluruhan konselor memiliki kompetensi secara akademik dan profesional mengenai cara secara mendalam konseli yang hendak dilayani serta menguasai khasanah teoritik dan prosedural termasuk teknologi pemanfaat media dalam bimbingan dan konseling. Artinya kompetensi yang dimiliki konselor itu tidak hanya akademik saja. Selain akademik juga ada profesionalnya saja, yakni bagaimana melayani konseli itu
tentunya dengan menguasai teori dan prosedur penyampaian dari pesan yang ingin disampaikan dalam proses konseling tersebut melalui teknologi pemanfaatan media dalam bimbingan dan konseling. Melalui layanan bimbingan dan konseling, konselor diharapkan dapat membantu konseli mencapai tujuan perkembangannya atau tugas perkembangannya dalam rangka proses kemandirian. Hal tersebut dirasa akan lebih optimal apabila didukung oleh standar profesionalisme sesuai dengan bidang dari konselor. Lalu dukungan sistem dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dirasa perlu sehingga kegiatan layanan konseling menjadi akan lebih efektif. Nah, media bimbingan dan konseling merupakan suatu peralatan atau baik berupa perangkat lunak ataupun perangkat keras yang berfungsi sebagai alat bantu dalam kegiatan layanan konseling. Di sisi lain, media bimbingan dan konseling juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang digunakan dengan menyalurkan pesan atau informasi dari konselor kepada konseli yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat sehingga konseli akan mengalami perubahan perilaku, sikap, dan perbuatan ke arah yang lebih baik. Lalu selanjutnya ciri-ciri umum yang terkandung dalam pengertian media bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah media memiliki pengertian fisik atau hardware, yang mana secara definisi hardware berarti benda yang dapat dilihat, didengar, atau diraba oleh panca indera. Yang kedua, media memiliki pengertian non-fisik atau software dengan definisi penjelasan kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada konseli. Yang ketiga adalah penekanan media terdapat pada visual dan audio. Yang keempat adalah media merupakan alat bantu pada proses belajar baik di dalam layanan konseling ataupun di luar sesi layanan konseling. Yang terakhir adalah digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi antara konselor dengan konseli dalam sebuah layanan konseling. Dan terakhir ada lagi yang keenam, ternyata masih ada tambahan lagi, yaitu adalah dapat digunakan secara massal. Artinya tidak hanya fokusnya kepada individu ataupun kelompok, tapi secara massal, yang bisa dalam pendekatan media film atau mungkin video-video motivasi dan lain sebagainya, atau media pembelajaran layanan bimbingan dan konseling dalam momen sekarang ini itu kan salah satu media konseling juga, sambil belajar konseling sambil kita juga mengenal media BK. Salah satunya adalah mungkin nanti bisa dilakukan video conference, itu masuk dalam media layanan, bisa digunakan juga. Nah, berdasarkan pada uraian yang sudah saya jelaskan tadi, itu dapat disimpulkan bahwasanya penggunaan media dalam layanan bimbingan dan konseling membantu efektivitas penyampaian layanan, teman-teman. Nah, kegunaan dari pemanfaatan media layanan bimbingan konseling ini tentunya adalah memperjelas penyajian pesannya atau informasinya tidak terkesan verbalistis aja, tapi bisa mengatasi keterbatasan ruang. Artinya dalam proses sekarang ini kita mempelajari proses pembelajaran atau menjalani proses pembelajaran secara virtual ini bagian dari manfaat dari media yang ada terkait tentang mengatasi keterbatasan ruang. Lalu merubah perilaku dari yang tidak diinginkan menjadi yang sesuai yang diinginkan, yang diinginkan oleh konseling, ya sesuai dengan tujuan dari proses konseling, dan menyamakan persepsi tentunya dalam proses konseling. Dengan adanya media ini bisa saling paham antara persepsi yang dijalin antara konselor dengan konseli yang terlibat dalam layanan bimbingan dan konseling. Oke, slide selanjutnya mengenai manfaat penggunaan media dalam layanan BK. Yang pertama adalah proses pemberian layanan akan lebih menarik perhatian konseli tentunya, sehingga dapat menumbuhkan motivasi konseli untuk
untuk mengikuti sesi konseling lebih lanjut, dan tentunya motivasinya juga didukung dengan semangat pengembangan diri dari konseling tersebut. Yang kedua adalah materi manfaat selanjutnya adalah materi layanan akan jauh lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih bisa difahami oleh konseli dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan layanan dalam bimbingan konseling. Yang ketiga adalah metode penyampaian materi atau pemberian layanan akan lebih bervariasi. Tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kalimat-kalimat atau kata-kata oleh konselor dengan harus bertatap muka, sehingga konseli pun juga tidak akan bosan dan tidak akan kehabisan tenaga untuk menyimak terlalu fokus dengan kondisi tatap muka itu tadi. Yang keempat adalah dalam proses pemberian layanan konseli dapat melakukan kegiatan mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan intinya tidak hanya mendengarkan dalam proses layanan konseling, akan lebih memberikan gairah baru untuk konseli dalam misi perubahan, dan tentunya pasti akan termotivasi akan mengikuti. Baik, dalam upaya memanfaatkan media sebagai alat bantu yang mendukung dalam layanan bimbingan dan konseling, saya akan sedikit menyinggung tentang bagaimana proses analisa kebutuhan terkait kondisi konseli dalam era sekarang ini, tentunya dalam kaitannya pemanfaatan media BK-nya. Saya akan mengaitkan tentang teori pengembangan analisa kebutuhan oleh Edgar Dale ini, yang mana dia mengadakan klasifikasi menurut tingkat dari yang paling konkret dan ke yang paling abstrak. Bisa dilihat gambar yang kiri itu. Nah, klasifikasi tersebut dikenal dengan nama kerucut pengalaman atau piramid Dale. Dari yang menemukan ini Edgar Dale pada saat sekarang ini sering dirujuk secara jelas dan luas dalam menentukan alat bantu yang paling sesuai untuk pengalaman belajar maupun pengalaman dalam layanan bimbingan dan konseling berkaitan dengan teknologi pemanfaatan media. Dari gambar tersebut dapat kita lihat bersama-sama rentang tingkat pengalaman dari yang bersifat langsung hingga ke pengalaman melalui simbol-simbol komunikasi yang merentang dari yang bersifat konkret ke abstrak, dan tentunya memberikan implikasi tertentu terhadap pemilihan metode dan bahan pembelajaran khususnya dalam pengembangan teknologi media bimbingan dan konseling. Pemikiran Edgar Dale ini tentang kerucut pengalaman atau cone experience ini merupakan upaya awal untuk memberikan alasan atau dasar tentang keterkaitan antara teori belajar dengan komunikasi audiovisual. Kerucut pengalaman dari Edgar Dale ini telah menyatukan teori pendidikan dari John Dewey, salah satu tokoh aliran progresivisme, ya, dengan gagasan-gagasan dalam bidang psikologi yang tengah populer pada masa itu, sehingga relevan menurut saya dengan kajian analisis kebutuhan dalam media bimbingan dan konseling. Sedangkan angka-angka presentasi di sisi kiri piramida itu menunjukkan seberapa besar umumnya seseorang dapat mengingat dan memahami sesuatu sesuai dengan tingkatan jenis kegiatan yang mereka lakukan dalam layanan bimbingan dan konseling. Sedangkan angka-angka presentasi di sisi kiri piramida menunjukkan seberapa besar yang kerucut pengalaman ini, ya, menunjukkan seberapa besar umumnya seseorang dapat mengingat dan memahami sesuatu sesuai dengan tingkatan jenis kegiatan yang mereka lakukan. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya yang terakhir tentang beberapa jenis media yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam penyampaian informasi terkait layanan bimbingan dan konseling. Ini diklasifikasikan ke dalam 5 kelompok. Yang pertama adalah media berbasis manusia. Dalam hal ini misalnya konselor, guru, mungkin instruktur atau tutor, dan mungkin bisa juga kegiatan kelompok atau field trip. Di situ juga bisa dikaji dengan
media berbasis manusia. Dan yang kedua adalah media berbasis cetak. Nah, media berbasis cetak itu jelas teman-teman tahu, bisa dalam bentuk buku, modul bisa, atau apa ya, pedoman, buku-buku pedoman seperti itu. Secara cetak ya buku, majalah, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah media berbasis visual. Nah, ini bisa dalam bentuk gambar, slide, grafik, bagan, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah media berbasis audio visual. Ini bisa dalam bentuk video, film, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah media berbasis komputer seperti yang dijelaskan tadi, bisa dalam bentuk media pembelajaran yang berkaitan dalam layanan konseling, video interaktif seperti itu bisa masuk dalam media berbasis komputer. Mungkin itu sebagai awalan untuk kita bersama mempelajari media bimbingan dan konseling lebih lanjut, karena nanti kita akan banyak bicara soal hal yang teknis tentang bagaimana mulai analisa kebutuhan, lalu penyusunan dan lain sebagainya berkaitan dengan media BK. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.